Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat yang tak terhingga, yang dengannya alhamdulillah kita masih bisa istiqamah di atas agamanya, melaksanakan syariat-syariatnya, serta dapat dengan tenang, dengan tanpa gangguan melaksanakan apa-apa yang ia perintahkan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan dakwah dan upayanya syariat ini sampai kepada kita dan kita beramal dengannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita akan masuk kepada hadis ke-10, masih tentang ikhlas atau tentang pentingnya niat dan bagaimana niat memiliki pengaruh besar dalam sebuah amalan. Dalam hadis yang ke-10 ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan yang didapati oleh seorang dalam sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah, di mana di antara keutamaan-keutamaan tersebut adalah keutamaan yang ia dapati dikarenakan tujuan ia atau niat ia untuk beribadah, sehingga ia atau niat ini mempengaruhi perbuatan-perbuatan ia selanjutnya dan menyebabkan ia mendapatkan pahala karenanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajah. Salat seorang dalam jamaah, yakni ketika ia melakukan salat berjamaah, itu melebihi pahalanya dibandingkan ketika ia salat di rumahnya atau di pasarnya. Bid'an wa ishrina darajah. Bid' artinya adalah bilangan antara 3 sampai dengan 9. Dan dalam hadis yang lainnya disebutkan secara jelas 27 derajat lebih utama.
Dalam hadis yang lainnya 25 derajat lebih utama. Ini adalah keutamaan sholat jamaah dibandingkan seorang sholat sendirian. Dan tentunya kita sudah tahu besarnya atau adanya perselisihan para ulama tentang apakah sholat jamaah wajib atau tidak. Namun siogianya bagi kita, ketika kita sudah tahu tentang keutamaannya, maka tidak lagi seharusnya kita berpikir tidak wajib misalnya, atau sholat jamaah misalnya hanya sunnah muakkadah kalau kita mengambil pendapat yang demikian. Kita lihat para ulama yang bahkan menganggapnya sunnah muakkadah, mereka juga berupaya dengan kuat untuk melakukan sholat berjamaah tentunya. Kenapa? Karena pahala yang besar yang ada ini. Artinya jangan kita jadikan perselisihan ini, perselisihan pendapat ulama para seperti ini, alasan justru untuk kita meninggalkan sholat jamaah setelah kita mengetahui keutamaannya. Setelah kita mengetahui keutamaan, besarnya keutamaan sampai 27 kali lipat seperti ini, tidak pantas kita meninggalkannya tanpa uzur. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, mengapa demikian tingginya pahala sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian? Dikarenakan beliau akan menjelaskan di sini bagaimana amalan-amalan, perbuatan-perbuatan pendukung sholat jamaah ini juga dinilai berpahala. Berbeda dengan ketika seorang sholat sendiri di rumahnya. Tidak demikian. Dalam sholat berjamaah ketika ia pergi ke masjid, maka amalan-amalan pendukung sholat jamaahnya akan juga dinilai pahala. Kata Rasulullah SAW, وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدُهُمْ, bahwasanya seorang di antara mereka, idza tawaddaa fa ahsana al-wudu, jikalau ia berwudu lalu ia dengan baik melakukan wudunya, memperbaiki wudunya, yakni ia melakukan wudunya dengan baik, berupaya melakukan wudunya dengan baik. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya atau utamanya menyempurnakan wudu pada waktu-waktu yang tidak disukai. Ini termasuk ihsan atau perbuatan baik dalam wudu. yakni misalnya di malam yang dingin atau di pagi yang dingin, ia tetap berupaya melakukan wudu dengan lengkap tanpa menguranginya. Nah, orang ini kata Rasulullah, pertama ketika ia akan melakukan sholat jamaah, ia melakukan wudu dengan baik. Summa atal masjidah, kemudian ia datang ke masjid. Perhatikan di sini, kita lihat bahwasanya keutamaan yang akan disebutkan oleh Rasulullah SAW setelahnya terkait dengan seorang berada atau berjalan ke masjid setelah ia berwudu. Ini yang seyogianya kita lakukan. Berwudu di rumah, kemudian berangkat ke masjid dalam keadaan sudah berwudu. Ada misalnya di masjidnya ada tempat wudu, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena mungkin ada orang batal butuh wudu, atau yang tinggalnya di sekitar masjid, atau yang sedang berada di masjid butuh wudu. Namun kalau kita berangkat dari rumah, hendaknya berangkat dari rumah sudah dalam keadaan wudu, sehingga pahala yang nanti akan sebutkan kita dapatkan. Kata Rasulullah SAW kemudian, la yanhaluhu illa sholat. Tidak ada tujuannya ketika berangkat ke masjid kecuali sholat. Ini yang merupakan
syahid atau titik pembahasan terkait bab ini, yaitu terkait ikhlas dan niat. Di mana ia ketika berangkat ke masjid tujuannya sholat, bukan tujuannya yang lain-lain. Saya mau pergi ke misalnya warung dekat masjid, nanti sekalian ke masjid. Atau saya mau ke masjid tujuannya mau ketemu teman saya, atau hal-hal semisal. Melainkan benar-benar dari rumah memang saya mau ke masjid, mau sholat. Niat inilah yang memberikan pengaruh kepada apa-apa yang ia lakukan setelahnya akan dinilai ibadah. Kata Rasulullah, la yuridu illa shalah, tidaklah ia menginginkan kecuali salat. Apa pahalanya? Yang pertama kata beliau, falam yakhud khatwatan illa rufi'a biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Maka tidaklah ia melangkah satu langkah kecuali akan dinaikkan satu derajat dan dihapuskan satu kesalahan. Perhatikan, ini yang saya maksud tadi dengan kenapa berwudu di rumah. Karena akan mendapatkan pahala ketika ia berjalannya. Karena akan mendapatkan pahala ketika ia berjalannya. Dan juga bukan suatu hal yang kecil. Satu langkah, dua pahala. Atau dua keutamaan. Diangkat satu derajat, dihilangkan satu kesalahan. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak pahala yang ia dapatkan. Oleh karena itu sebagian ulama bahkan menganjurkan untuk taqarubul khuta, mendekatkan langkah, langkahnya jangan lebar-lebar, biar makin banyak, sehingga pahala yang didapati juga banyak. Oleh karena itu sebagian ulama dahulu juga tidak mengapa bagi mereka tinggal tidak dekat dengan masjid sehingga mereka mendapatkan pahala berjalannya menuju masjid. Tentunya ini kalau yang semangat, ya. Kalau kita yang mungkin agak lemas ke masjid, mendingan dekat biar cepat sampai ke masjid. Dibandingkan jauh nanti benar-benar malah tidak ke masjid. Namun kalau misalnya seorang rumahnya agak jauh dari masjid, misalnya, kemudian ia butuh berjalan jauh ke sana, maka sungguh ia mendapatkan pahala yang lebih. Keutamaan yang besar ini dalam tindakan berjalan menuju masjid ketika ia berjalan dalam keadaan telah berwudu dan hanya menginginkan salat. Sampai kapan kata Rasulullah SAW? Hatta yadkhulal masjid, hingga ia masuk ke masjid. Sampai ia melangkahkan kakinya ke dalam masjid, itulah waktu atau jarak antara rumah saya masjidnya. Setiap langkahnya ia mendapatkan dua keutamaan yang telah disebutkan tadi. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah SAW, fa idza dakhalal masjid, kemudian jikalau ia masuk ke masjid, kana fis salati ma kanatis salahiyya tahbisuhu, kemudian jikalau ia telah berada di masjid, maka ia dianggap atau dihitung seperti dalam keadaan salat. Selama salatlah yang menahan ia. Artinya ia datang ke masjid, ia salat sunnah misalnya, salat sunnah yang ia bisa lakukan. Kemudian jarak antara setelah ia salat sunnah sampai ia salat, menunggu salat,
menunggu sholat. Ini juga dinilai sebagai sholat. Dinilai seperti mendapatkan pahala seorang yang sholat. Oleh karena itu, ketika azan berkumandang, kemudian kita bersegera berangkat ke masjid, maka jangan dikira bahwasanya waktu menunggu kita akan sia-sia. Enggak. Bahkan waktu menunggu tersebut adalah waktu yang berpahala. Kenapa? Tidaklah ia menunggu kecuali sholat. Maka ia seperti seakan-akan sedang melakukan sholat, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu, di waktu tersebut kita dilarang dari melakukan hal-hal yang kurang baik dalam sholat. Ya, di antaranya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, jangan kalau lagi di masjid ya membunyikan jari jemari ataupun menyilangkannya. Menyilangkan jari jemari atau membunyikannya. Tidak, atau sebaiknya ditinggalkan seperti ini. Karena ia sedang dinilai seperti sedang sholat, mendapatkan pahala seperti sedang sholat. Demikian pula termasuk darinya kalau misalnya ia berada di masjid antara sholat kepada sholat yang lainnya. Misalnya habis maghrib dia nggak mau pulang, mau nunggu sholat isya di masjid, maka ia mendapatkan pahala selama itu. Kenapa? Tadi niatnya adalah menunggu sholat. Niatnya adalah menunggu sholat. Perhatikan bagaimana niat memiliki pengaruh yang besar dalam pahala. Seorang bisa menunggu. Misalnya dari azan, kalau misalnya azannya agak jauh 5 menit atau mungkin 10 menit dia nunggu sholat, dinilai semuanya seperti sedang sholat. Pahala tentunya yang tidak kecil, sulit. Pahala yang tidak kecil. Kemudian tak habis di situ. Kata Rasulullah SAW, wal malaikah yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan sungguh malaikat akan mendoakan, dan sungguh malaikat akan mendoakan seorang di antara kalian madama fi majlisihi alladhi shalla fi, selama ia berada di tempat, di masjidnya yang ia sholat di sana, yang mana ia sholat di sana. yakni setelah selesai melakukan sholat, ia duduk melakukan zikir, melakukan membaca apa-apa yang disyariatkan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ia duduk tersebut, selama ia duduk, malaikat akan mendoakannya. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, rahmatilah ia. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Ini doakan oleh malaikat. Dan tentunya kita tahu bahwasanya doa mereka yang saleh lebih besar kemungkinannya dikabulkan. Apalagi para malaikat yang tidak pernah melakukan dosa. Maka sangat pantas kita berharap mereka mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau selesai sholat, jangan langsung pergi. Sayang dengan kesempatan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini.
malam yu'dhi fihi, selama ia belum menimbulkan atau melakukan gangguan padanya, wa malam yuhdits fihi, atau berhadas dan batal dari wudunya. Maka selama itu pula ia mendapatkan keutamaan dengan bahkan duduknya ia setelah sholat. Perhatikan bagaimana dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan banyak sekali keutamaan daripada tindakan ia berangkat menuju sholat sampai tindakan ia duduk setelah sholat, yang mana semuanya dikarenakan niat dari ia ketika berangkat akan melakukan sholat, niat menunggu sholat, dan niat untuk berzikir dan tetap tinggal di tempatnya setelah melakukan sholat. Semua ini akan menjadikan keutamaan yang besar baginya. Kemudian berikutnya adalah hadis yang ke-11. Wa Nabil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an Rabbi tabaraka wa taala qala, pada apa yang ia riwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala, ia berfirman, yakni ini adalah hadis qudsi. Hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang sudah pernah kita bahas sebelumnya juga, yaitu hadis ke-37. Oleh karena itu kita akan membahasnya dengan ringkas saja. Innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Allah Ta'ala telah mencatat berbagai kebaikan dan keburukan. Dan pencatatan amal seperti ini ada yang terjadi terdahulu, yakni dalam Al-Lauhul Mahfuz. Telah tercatat bahkan sebelum kita melakukannya. Sudah dicatat apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan oleh kita. Sedangkan catatan yang setelahnya, yakni ketika kita berbuat, maka dicatat kembali amalan yang kita lakukan. Dicatat kembali amalan yang kita lakukan. Bukan karena Allah Ta'ala tidak mengetahuinya, tidak. Melainkan Allah Ta'ala mengetahuinya. Akan tapi di antara hikmah kenapa dicatat amalan yang kita lakukan, agar nanti kita diberikan kepada kita pada hari kiamat. Sehingga kita tahu bahwasanya tidaklah kita dizalimi oleh pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Rasulullah, "Tsumma bayyana dzalik", kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang hal tersebut, "Faman hamma bihasanatin", siapa yang berniat melakukan sebuah kebaikan. Ia sudah punya niat kuat untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, namun ia tidak melakukannya, nggak jadi karena suatu alasan, karena ada alasan-alasan yang ia lakukan. Katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah, maka Allah Ta'ala akan mencatat sebagai kebaikan yang sempurna. Tindakan meninggalkan perbuatan kebaikan setelah ia meniatkannya, tentunya ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ia meninggalkannya murni karena ketidakinginannya. Artinya sebelumnya misalnya ia berniat membaca Al-Quran,
kemudian ketika tiba waktunya nggak jadi, maka ia tetap dapat pahala. Pahala apa? Pahala niatnya, pahala atas niatnya. Sedangkan kalau ia meninggalkannya bukan karena keinginannya, akan tapi ada hal lain yang menghalangi ia dari perbuatan tersebut. Misalnya, ia berniat berpuasa sunnah. Ternyata paginya dia sakit sehingga tidak mendapatkan atau tidak mampu berpuasa. Maka bahkan ia dinilai seakan-akan melakukan amalan tersebut. Ia dinilai seakan-akan melakukan amalan tersebut dan bisa dikali lipatkan perbuatannya. Kenapa? Karena ia telah atau karena tidaklah yang menghalangi ia dari amalan tersebut kecuali karena ada uzur yang terjadi padanya. Oleh karena itu kata Rasulullah, seorang kalau biasa sholat malam, kalau biasa berpuasa, kemudian suatu hari dia bersafar sehingga tidak berpuasa atau sakit sehingga tidak sholat malam, maka ia tetap dicatatkan pahala yang biasa ia lakukan sebelumnya. Yang biasa ia lakukan sebelumnya. Jadi kalau ia meninggalkannya karena uzur seperti ini, bahkan ia seakan-akan telah melakukannya. Seakan-akan telah melakukannya. Ini tentunya menunjukkan keutamaan seorang membiasakan diri atas amalan saleh, sehingga bahkan ketika ia tidak mampu melakukannya, ia tetap mendapatkan pahala yang besar dari atau pahala yang besar atasnya. Kemudian ini kata Rasulullah, bagaimana kalau ia sampai melakukannya? Kata Rasulullah SAW, wa in hamma biha, kalau ia meniatkannya, fa'amilah, dan ia sampai melakukannya, katabahallahu asyru hasanat ila 700 dha'fin ila adha'afin katsirah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan catatkan baginya 10 kebaikan. Sebuah perbuatan baik dinilai 10 kali lipatnya. Dan ini keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah misalnya contohnya mengatakan, hendaknya seorang atau siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian ia mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia telah berpuasa sepanjang masa selama 1 tahun. Dikarenakan Ramadan 1 bulan dikalikan 10, seakan-akan ia telah berpuasa selama 10 bulan. Sedangkan 2 yang sisanya dengan ia lakukan 6 hari dikalikan 10 dapat 2 bulan. Demikian pula Rasulullah misalnya merintahkan agar berpuasa 3 hari dari setiap bulan, sehingga ia dianggap seperti puasa 1 bulan penuh. Kenapa? Karena pahala dikali lipat 10. Ini menunjukkan keutamaan Allah Ta'ala dalam pahalanya. Bahkan tidak hanya sampai 10 kali lipat. Kata atau dalam hadis qudsi Allah Ta'ala menyebutkan ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsira, sampai kali lipat yang sangat banyak yang tidak diketahui oleh kita. Sampai kepada kali lipat yang sangat banyak. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah luas. Ini pada kebaikan. Bagaimana dengan keburukan? Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, kalau ia meniatkan keburukan namun ia tidak melakukannya,
katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah akan catat satu kebaikan. Seorang meniatkan keburukan lalu tidak melaksanakannya juga sama, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ia meniatkan keburukan kemudian ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia ingat pahala yang harus ia kejar, ia ingat hukuman dari dosa tersebut, maka ia meninggalkannya. Dapat satu kebaikan kalau seperti ini. Justru ia mendapatkan satu kebaikan. Seorang ingin mencuri, kemudian sampai ke depan rumah targetnya, dia ingat dosanya mencuri, dosanya mengambil hak orang lain, maka ia urungkan, maka ia mendapatkan pahala. Sedangkan atau kalau misalnya ia meninggalkannya bukan karena takut Allah Ta'ala, akan tapi terhalang oleh suatu hal, maka tetap mendapatkan dosanya. Sebagaimana telah kita jelaskan dalam hadis tentang dua orang muslim kalau saling bertemu bawa pedang keduanya, maka baik yang terbunuh maupun yang bunuh, dua-duanya masuk neraka, kata Rasulullah SAW. Maka demikian pula kalau misalnya seorang meniatkan berbuat keburukan, namun terhalang mau mencuri, ternyata tuan rumahnya atau pemilik rumahnya masih bangun, nggak jadi, maka dia tetap mendapatkan dosa. Kenapa? Karena yang memalingkannya bukan takut Allah Ta'ala, melainkan ada yang menghalanginya. Namun tetap kata Rasulullah SAW, wa in hamma biha fa'amilaha, kalau ia meniatkannya lalu ia melakukannya, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, Allah Ta'ala akan mencatat baginya satu keburukan saja, enggak dikali lipat. Hukum asalnya keburukan tidak dikali lipat, kecuali dalam waktu tertentu, dalam tempat tertentu. Namun hukum asalnya keburukan tidak dikali lipat. Dan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kebaikan dilipat gandakan, sedangkan keburukan tidaklah demikian. Sehingga kita punya banyak kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dan melebihi banyaknya dari keburukan yang kita lakukan. Maka jangan kita sia-siakan rahmat Allah Ta'ala ini dengan melakukan amalan yang sedikit, melainkan berbanyaklah melakukan amalan sehingga berkali lipat pahala yang kita dapati. Dalam hadis ini terdapat bagaimana niat memiliki pengaruh dalam amalan. Bahkan seorang yang meniatkan kebaikan, meskipun ia batal melakukannya, tetap mendapatkan kebaikan dan mendapatkan pahala darinya. Insyaallah ini dua hadis yang kita baca atau yang dapat kita baca dalam pertemuan kali ini. Wallahu ta'ala a'la wa